Banyak banget yang penasaran sama kualitas dari model kit yang satu ini. Ini dia Gundam Aerial Full Mechanic Bootleg, langsung aja kita review. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Warung Masyok. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Nah, balik lagi ke FM Aerial Bootleg ini. Untuk boxnya, cover artnya beda dari punyanya Bandai. Cuman ada si Aerial dengan background polos warna hitam. Dimensi boxnya mirip HG Aerial Bandai, cuman dia agak lebih tebal aja. Dari jumlah runner yang ada itu nggak terlalu banyak, cuman ada 11 runner kalau nggak salah. Untuk ukuran skala 1/100, ngerakit FM Aerial ini bakalan cepet, nggak makan banyak waktu, karena memang detailnya itu nggak terlalu kompleks seperti Master Grade. Jadi dia ini mirip seperti High Grade yang digedein aja kayak gitu. Untuk kesan pertama dari plastiknya, menurut model kit ini punya kualitas plastik yang sudah bisa diterima. Yang pasti plastiknya nggak berasa ember atau murahan. Detailnya juga kelihatan jelas, jadi cetakannya bisa bikin detail yang rapi. Nah, plastiknya juga di sini agak glossy, bukan doff seperti Bandai, jadi kesan KW-nya itu masih berasa. Untuk warnanya juga menurutku agak kurang di beberapa bagian. Contohnya di warna birunya yang entah kenapa kalau dilihat itu agak kurang bagus aja. Di dalamnya udah dapat stiker biasa seperti ini, cetakannya cukup bagus dan cuttingannya juga presisi. Cuman namanya di sini bukan Aerial tapi ARNL. Selain itu juga dapat water slide decal. Buat yang pengen pakai WSD udah include, tapi mendingan beli lagi sih dari brand lain. Soalnya namanya bukan Aerial tapi ARNL. Buat manual booknya sendiri, jujur aku nggak pakai sih, karena cetakannya gelap banget, jadi gambarnya nggak kelihatan jelas. Lebih baik download PDF Aerial FM Bandai, soalnya sama aja isinya. Dan enaknya juga udah dikasih tahu runner apa aja yang kepake di satu part, jadi kita nggak perlu bolak-balik lagi cari runnernya. Setelah dirakit, cuman ini sisa dari runnernya. Ini dia hasil jadi Gundam Aerial FM Bootleg. Jujur aku nggak tahu ini dari brand JMS atau dari KL model. Soalnya di forum ada yang nyebutin ini tuh JMS dan kebanyakan seller di Indonesia pakai nama JMS juga. Sedangkan menurut iHow Gundam ini tuh KL model. JMS cuman ngeluarin FM Aerial yang per match score 6. Tapi ya udahlah ya, kita syukuri aja apa yang ada. Soalnya pengalaman merakitnya juga nggak begitu susah. Beberapa part Gundam Aerial FM Bootleg ini udah undergate, jadi noob marknya itu agak tersamarkan. Tapi snap fitnya ada yang presisi, ada juga yang perlu pakai effort. Contohnya bagian bodinya, awal-awal aku ngerakit itu ngerasanya tuh susah banget masukin armornya. Jadi masih perlu dikikis biar gampang masuk. Selain itu bagian pundaknya juga susah banget dirakitnya, apalagi part clearnya. Hati-hati aja jangan sampai patah, soalnya part clearnya itu rawan patah. Selain itu part di bagian kaki juga snap fitnya itu ada yang keras, jadi perlu tenaga ekstra buat neken agar partnya itu menyatu tanpa celah. Untuk aksesorisnya nggak terlalu banyak, kita cuma dapat senjata dan juga tamengnya aja, dan sayang banget nggak dapat stand base-nya juga. Yang pertama kita dapat tamengnya. Untuk tamengnya ini gabungan dari beberapa parts yang disebut bits kalau di animenya. Nggak ada stiker yang dipakai, jadi semua partnya itu punya warnanya masing-masing. Desainnya juga mirip banget sama shield HG Aerial biasa. Dan cara pakainya tinggal dipasangkan aja melalui lubang yang ada di kanan atau kiri dari lengannya. Lanjut kita bakal dapat sebuah beam rifle. Dan yang agak mengecewakan sih, desain beam rifle-nya yang cuman polosan warna abu-abu. Nggak ada tambahan warna lain untuk detailingnya. Bener-bener mirip high grade-nya deh. Selain itu kita juga dapat beam effect yang bisa dipasangkan di rifle-nya. Cara masangnya juga gampang, tinggal ditempel di ujungnya aja. Kalau ini sih lumayan keren, jadi efek nembaknya berasa nyata banget. Selain itu beam rifle-nya juga bisa kita pasang di belakang si Gundam Aerialnya, pakai tambahan konektor khusus. Juga dapat beam saber beserta efek clear warna birunya. Kalau dipasang bakalan jadi sekeren ini. Untuk optional hand-nya, cuma dapat part tambahan untuk pegang senjata dan satu buah relax hand, serta tangan mengepal juga. Ada juga konektor buat pasang ke stand base-nya juga. Dan yang lebih keren, ada tambahan armor buat nutupin lubang konektor stand base, jadi kalau kalian lagi nggak pakai itu bisa lebih rapi dan clean. Yang menarik di Gundam Aerial itu ada di bagian ini. Tameng yang terdiri dari bits tadi, bisa dicopot menjadi beberapa bagian parts. Dan partsnya itu bisa kita pasang di armor si Gundam Aerialnya. Caranya copotnya juga gampang, dan cara untuk pasang menjadi tameng lagi juga gampang banget. Secara mekanismenya juga sama, mirip kayak yang ada di High Grade Aerial. Yang pertama tinggal dilepas dulu semuanya.
Setelah itu tinggal kita pasang aja ke beberapa lubang yang ada di armor si Aerial. Di manualnya juga udah dijelasin semuanya, jadi kalian nggak perlu bingung. Nah, kalau udah selesai, jadinya bakal kayak gini. Si bits yang udah nempel tadi jadi armor si Gundam Aerial. Entah kenapa aku lebih suka form yang ini, karena berasa nggak polosan serta lebih keren aja. Kita masuk ke bagian artikulasinya. Si Gundam Aerial ini punya artikulasi yang cukup luas. Dari kepala bisa gerak muter kanan-kiri, cuman ke atasnya itu agak sedikit terbatas. Dan lehernya juga bisa maju mundur sedikit kayak gini. Pada bagian backpacknya, handle untuk beam sabernya itu bisa digerakkan ke atas dan ke bawah seperti ini. Bagian bodinya bisa diputar dan digerakkan ke kanan dan kiri, tanpa ada penghalang. Cuman karena sambungannya itu ball joint, jadi bodinya itu lumayan gampang lepas saat kita gerakan. Ini juga yang menurutku menjadi salah satu kelemahan bootleg Aerial ini. Untuk pundaknya bisa ditarik ke depan dan juga ke belakang, jadi artikulasinya lumayan luas kalau kalian mau pose-pose. Armor di pundaknya juga bisa ditarik, biar nggak menghalangi lengannya pada saat digerakkan ke atas. Pada bagian lengannya bisa direntangkan sejauh ini, dan juga bisa diputar-putar. Cuman dia itu nggak double joint, jadi nggak bisa mentok kalau ditekuk. Untuk armor pada bagian waist-nya bisa diartikulasikan ke depan, begitu juga armor di samping kanan kirinya juga bisa digerakkan sedikit. Nah, ini nih bagian kaki, artikulasinya itu luas banget, bisa dipanjangkan sampai kayak gini, dan kakinya juga bisa ditekuk maksimal. Armor lututnya juga bisa bergerak saat kakinya ditekuk. Pada bagian telapak kakinya, armornya bisa menekuk juga. Dan kakinya juga ada sedikit artikulasi di ujung telapak kakinya. Yang paling keren, Aerial FM bootleg ini solid banget. Beneran solid dan puas banget sih. Kalau di pose-pose juga nggak banyak armor yang lepas. Ya walaupun ada beberapa part yang bakal lepas juga. Tapi overall solid dan kokoh. Buat berdiri satu kaki aja bisa. Emang mantep Gundam Aerial bootleg ini. Lanjut, kita masuk ke bagian kekurangannya. Pertama, bagian clear partnya ini warnanya butek. Entah punyaku aja atau yang lain juga sama. Tapi emang warnanya itu agak kurang. Selanjutnya, bagian bodinya juga gampang lepas kalau kita pose. Hal ini karena part bodinya itu nggak ada mekanisme locknya. Dan hanya cuman pakai ball joint. Lanjut, untuk clear part di pundaknya ini masangnya susah banget dan rawan patah. Jadi kalian harus hati-hati dan jangan dipaksa kalau nggak masuk. Pemasangan part body dan kaki itu juga perlu effort. Harus ditekan biar partnya itu bisa masuk sempurna. Lanjut di armor bits-nya yang ini tuh juga loose, jadi gampang banget lepas kalau kesenggol. Terakhir part di tangan itu juga kalau misalnya kita gonta-ganti telapak tangannya, mau ganti senjata atau lainnya, atau body pose, itu kadang dia suka lepas sendiri. Kita coba lihat perbandingan Gundam Aerial FM bootleg ini dengan beberapa model kit lainnya.
Kita masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi dengan harga 300 ribuan, menurutku Gundam Aerial Bootleg ini wajib banget kalian beli. Karena harga yang original punya Bandai saat ini digoreng sampai kisaran harga 900 sampai 1 jutaan. So alternatif yang bisa kalian ambil ya beli Gundam Aerial FM Bootleg yang ini. Kualitas plastiknya udah cukup oke, beberapa partnya juga udah undergate. Pemasangan untuk model kit skala FM ini juga nggak serumit master grade. Jadi masih bisa aku rekomendasiin untuk pemula. Atau yang mau nyobain rakit bootleg tapi skalanya 1/100, itu juga masih masuk banget. Dan untuk snap fitnya juga masih bisa ditoleransi. Ada yang keras, ada juga yang presisi. Jadi tinggal siap-siap dikikis dikit-dikit aja. Model kitnya udah solid dan kokoh banget. Buat di pose gimana-gimana juga enak, karena artikulasinya yang luas, serta nggak banyak kehalang armor yang lain. Sehingga bisa bikin pose yang macam-macam. Tapi ya namanya barang bootleg pasti ada kelemahannya. Beberapa partnya ada yang mudah lepas saat di pose, contohnya bagian badan dan beberapa bagian armornya. Cuman ya masih bisa ditoleransi dan masih bisa diatasi juga. Oke, mumpung si Gundam Aerial Bootleg ini masih ada, mending kalian langsung beli aja. Daripada harganya nanti digoreng dan susah buat dapetinnya. Sekian review Gundam Aerial FM Bootleg kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan review-review menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.